Saya bilang saya ini pelaku demonstrasi pembakaran foto presiden. Pernah saya membakar foto presiden. Presidennya siapa waktu itu? Bahkan waktu itu Pak Dahlan Iskan, kamu udah apa namanya dipromosikan. Setelah jadi general manager, saya naik jadi direktur operasional. Akhirnya Bapak seleksi masuk Persib. Masuk Persib Bandung? Persib Bandung. Jadi Kang Luki, Ya. ini teman-teman saya, Kang Endri, ada Kang Isan. Kita ingin mengenal lebih dalam Betul. seorang politisi muda yang dikenal. Mungkin untuk orang-orang di Kabupaten Bandung belum terlalu tahu Nah, siapa betul. Kang Luki. Newcomer. Newcomer. Nah, betul. Tapi newcomer Eh, nyalek langsung jadi pimpinan dewan. Teman-teman banyak yang ingin tahu perjalanan, ya. terus experience berorganisasi, Kisah hidup, mungkin kisah hidup. Nah, mungkin Boleh, boleh boleh, digali boleh. lah, Nah, sharing gitu. sama teman-teman. Oke. Yang pengen ditanya apa? Yang pengen diketahui? Kita mulai dari asli mana, Kang Luki? Oke. Asli mana? Saya kan kalau di KTP itu numpang lahir di Cianjur ya. Cianjur. Numpang lahir di Cianjur. Tapi kalau asli itu asli Bandung. Jadi waktu itu orang tua tinggal di Bandung. Tapi karena bapak sedang dinas luar kota, jadi mama mau melahirkan itu pindah ke Cianjur. Cianjur. Kenapa Cianjur? Karena itu kampung halaman mama. Jadi ada aki yang ini. Nah, tapi mama juga aslinya Bandung. Jadi sebelum di Cianjur, orang tua mama itu aki ya, itu dari Ranca Ekek. Dia Ranca Ekek. Nah, hijrah ke Cianjur karena harus mengurus kebun karet. Bentar Nah, ya. jadi ikut dengan kakaknya yang menjadi budana di Cianjur. Kalau bapak itu aslinya dari Garut, kemudian pindah ke Tasik, kemudian pindah ke Bandung. Jadi turunan Garut ya. Berarti keluarga besar kakek dari Mama Cianjur. Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung dulu pindah ke Cianjur. Dari Bandung ke Cianjur. Kalau bapak Dari Garut, Tasik, pindah ke Bandung. Oke, Di Tasik, Bandung. Ada Jadi orang tua ketemu di Bandung. Masya Allah. Mantap. Kakak saya lahir di Bandung. Oke. Nah, tapi saya numpang lahir di Cianjur, kemudian tahun 81 ya lahirnya. Nah, tahun 82 terus ngalih ke Jakarta. Tinggal di Bandung lama kan? Maksudnya dari situ sampai ke remaja SMA. Enggak, kan tadi 81 lahir di Cianjur, ya kan? Terus balik ke Bandung sebentar, 82 udah ke Jakarta. Kalau sekolah gitu. Nah, kalau sekolah saya TK itu udah di Jakarta. Oh, TK Di di Bendungan Jakarta. Hilir. TK di Jakarta. Pra TK. Prateka. Nah, Sampai tahun 84-85 pindah ke Bogor, Depok dulu itu kan Bogor. itu SD Dari TK, SD, SMP, SMA itu di Bogor, di Depok ya. Depok, ya, ya. Depok itu masih masuk Bogor. Kemudian Depok Pemekaran. Nah, kuliah saya di Jakarta. S1, S2 Jakarta, S3 baru kembali ke Bandung. Bandung. Gitu. Untuk kuliah ambil jurusan apa kan? Nah, jurusan apa tuh Kang? Saya kuliah S1 itu politik, S2 itu politik, S3 itu administrasi publik. Ya, sama-sama fisik. Emang udah ini banget ke politik Suhu ya. politik. Iya. Ngeri. Jauh. Jauh sebelum kuliah kita Nah, perlu tahu Betul. Oh ya. keinginan Betul. berpolitik atau melihat atau ada Arahnya. experience dari Ya. mana. Nah, betul. Jadi gini, kalau ditarik ke atas ya, ke Karuhun, karena keluarga dari mama itu ada yang jadi wadana. Udah, Kemudian kalau keluarga dari bapak itu tentara, ada juga yang jadi pamong praja. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya, jadi bapak itu dulu pernah menjabat sebagai lurah di Iya. Bogor itu, di Cisalak. Kemudian jadi lurah di Depok di
Bakti Jaya. Nah, tapi karena latar belakang keluarga itu ada yang menjadi pamong praja ya, mungkin nurun. Jadi sepupu bapak itu ada yang jadi lurah juga, ada yang jadi camat di Karawang. Ya, jadi keluarga besar itu memang ada tereh di dunia pemerintahan. Gitu. Nah, saya sendiri waktu jadi dari SD saya sudah senang politik. Dari SD saya senang politik. Contoh. Jadi saya kelas SD lah, masih ingat SD kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 lah. Jadi saya udah bikin survei di kelas. Survei gimana Kang? Bapak kamu nyoblos apa? Golkar, PDI atau P3? Sekelas itu. Saya tanyain satu persatu. SD saya kelas 4. Nah, sampai rumah saya laporin ke bapak saya. Di kelas banyak yang nyoblos Golkar. Alah. Yang nyoblos P3 ada sekian orang. Itu. Demokrat belum ada. Oh, belum ada tuh. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? Kela, pemilu teh 97, 92, berarti masih tahun 80-an, 92, 91, 90, ya kan 89, 88, 87. Wow. Itu berapanya? Ya, tahun segituan. Saya masih kelas 3, kelas 4 SD. Beda dari SD gitu. Beda SD saya Sudah. Wah, senang politik. Nah, jadi flashback lagi ya. Iya. Ya memang keluarga bapak itu banyak yang jadi pamong praja. Tapi bapak sendiri latar belakangnya sebenarnya bukan pamong praja, PU. PU. Bapak itu kuliah di ATPU, di Akademi Teknik Pekerjaan Umum, yang sekarang jadi Unwim. Oh iya, Tuh. Unwim. Ya dulunya ATPU. Kalau mama kuliah di Santa Angela tuh, yang deket apa namanya Balai Kota. Balai Kota Bandung. Nah bapak itu di ATPU kan jurusan geodesi tentang pengairan lah. Tapi karena hobi main bola, akhirnya bapak seleksi masuk Persib. Masuk Persib Bandung? Persib Bandung. Tahun berapa tuh, Kang? Tahun berapa itu Pak? Tahun 70-an pertengahan. Jadi zaman-zaman Persib masih divisi bawah. Jadi Persib dulu pernah degradasi. Oh iya. Pernah degradasi dari divisi Perserikatan Utama tuh degradasi. Nah, jadi mainnya harus parkam antar kampung. Nah, karena dulu masih belum menjanjikan penghasilan pemain bola di klub Persib, akhirnya Bapak pindah ke liga profesional pertama di Indonesia, namanya Galatama. Oke. Nah, Bapak gabung di klub Sari Bumi Raya, SBR. Itu main 2 musim di sana. Kemudian klub SBR ini pindah home base ke Solo. Nah, Bapak nggak ikut. Nah, akhirnya fokus di PU. Nah, tahun 81, jadi itu main bola Bapak tuh aktif dari tahun 75 sampai tahun 79-an lah. Iya. 5 tahunan. Nah, 80, 81 itu fokus menyelesaikan skripsinya. 81 itu saya lahir. Nah, jadi lahir pas di akhir kuliah, Bapak. Makanya nama saya akhirnya Hailuki. Hailuki itu kalau dibaca dari belakang, I-nya dihilangin itu kuliah. Akhir kuliah. Oke, I see. Iya. Oke. Akhir kuliah Baru tahu siapa? sekarang. Itu. Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Nah, jadi dari situlah Iya. setelah Bapak masuk di PU ya, di PU itu di pusat departemen PU, ketika ada kesempatan untuk kembali ke daerah, akhirnya pindah ke Bogor, ke Depok, masuk PU juga. Lama di PU barulah dipercaya menjadi lurah. Tuh. Jadi terusnya mungkin dari situ. Nah, kalau mama itu kan memang profesional, wanita karir lah. Iya. Di BUMN, di pembangunan perumahan. Tapi ada terusnya dari akinya ada yang jadi wadana. Itu. Nah, ini buat teman-teman kan mungkin ada yang kurang tahu apa itu wadana. Jadi wadana itu dulu ya, tugas wadana itu mengkoordinir para camat. Jadi wadana itu di bawah bupati.
Di bawah bupati. Oke. Dia membawahi beberapa kecamatan. Nah, itu namanya Wedana. Oh. Kalau sekarang Wedana sudah dihapus. Nggak ada sekarang ya? Jadi dari bupati langsung camat. Langsung camat Betul. sekarang. Oh, Iya. Jadi ya Pamong Praja pemerintahan. Berarti Itu. tingkatnya lurah, camat, Wedana, bupati. Bupati. Dulu. Dulu begitu. Apa? Oke. Nah, kemudian saya tinggal di ke Bogor kan ya? Iya. Dari Jakarta pindah ke Bogor tahun 80-an lah, tahun 85, 86 kalau nggak salah. Pindah ke Bogor, Depok itu dulu masuknya Bogor. Oh, masih Bogor Masih ya? Bogor dulu. Belum dimekarkan ya? Belum. SMP juga saya di Depok. Nah, SMA. Waktu SMA saya ditanya sama guru, kurang lebih kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 1 lah. Iya. Coba ditanya satu persatu cita-citanya. Wah. Nah, rata-rata pada jawab jadi dokter, TNI, tentara. jadi guru, jadi tentara, jadi polisi, jadi insinyur. Nah, begitu saya tanya jadi apa? Jadi anggota DPR. Wih, anggota Jadi, DPR. jadi SMP, SMA saya udah tanya. Oh. Saya udah jawab menjadi anggota DPR. Kenapa kamu Kenapa ya? mau jadi anggota DPR? Emang kamu ngerti politik? Ah, dikit-dikit Pak, gitu. Kenapa kamu senang politik? Saya bilang politik itu bisa ngatur semuanya. Dekat 4 tadi sudah survei-survei tentang politik. Dan sekarang alhamdulillah jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung. Iya. Luar biasa. Tapi prosesnya kan Panjang. nggak langsung, itu panjang. Panjang banget. Nah, jadi SMA itu saya banyak bergaul dengan mahasiswa. Oh. SMA. SMA, kan saya masuk SMA 96, ya kan? Nah, itu tuh udah ending Orde Baru. Nah, tahun 97 itu pemilu. Ya, ya. Nah, itu rame yang namanya dulu Mega Bintang. Iya. Mega Bintang. Jadi Megawati saat itu partainya mengalami gangguan sehingga dikampanyekan oleh P3. Iya. P3 itu lambangnya dulu bintang kan, Ka'bah ada iya. bintang, makanya disebut Mega Bintang. Mega Bintang. Nah, dulu kita, nah sementara Bapak sebagai lurah kan wajib Golkar. Iya. Oke. Golkar. Pada saat itu. Pada saat itu. Saya tanpa sepengetahuan si Bapak ikut kampanye P3 Mega Bintang. Wah, seru lah pokoknya keliling Bogor tuh. Naik truk gitu kan, kapang, dangdutan. Tiba-tiba ada yang ngelihat, dilaporkan ke si Bapak. Alah, terus gimana tuh, Kang? Nah, pulang sampai rumah dicarekan. Kamu makan beras pemerintah. Kenapa ikut kampanye P3? Waduh. Kamu mau Bapak dipecat? Alah. Nah, jadi apa namanya waktu itu sudah mulai ada jiwa-jiwa aktivis. Saya jadi aktivis ceritanya. Nah, 97 kemudian krisis moneter. Ada krisis moneter di Indonesia. Akhirnya 98 terjadi kerusuhan. Nah, Presiden Soeharto lengser. Iya. Jadi 96, 97, 98 saya tuh banyak bergaul dengan senior mahasiswa. Gitu. 98 berarti udah SMA, udah kuliah? Belum, masih SMA ya, Pak? SMA kelas 3. Oh, cuma gaulnya udah sama Gaul dengan kuliah saya. elit mahasiswa. Kerusuhan itu ada terjadi gitu. Pas kerusuhan itu saya di Depok. Oh, oke. Di Di Depok. Oh, ikut. Pasti Ikut. harus ikut. Iya, jadi waktu itu ya, tahun-tahun segitu kan tahun-tahun mencekam lah, tahun-tahun mencekam. Di Jakarta itu wah bakar-bakaran, di Bogor juga sama bakar-bakaran. Nah, di situ saya melihat, oh ternyata politik teh begini gitu ya. Nah, di situ saya akhirnya makin tertarik sama politik, baca-baca buku-buku politik, baca-baca koran. Nah, walaupun Bapak posisinya saat itu sebagai pengagum Presiden Soeharto, tapi saya mah tetap di posisi yang berseberangan. Posisi ini. Pokoknya generasi reformasi kan. Gitu. Tetap. Mantap Nah, sekali. masuk kuliah kan? Iya. 99. Jadi setahun setelah reformasi masuk kuliah saya. Masuk kuliah, mau masuk jurusan politik. Itu di mana kamu kuliah? Nah, jadi saya ikut seleksi
ilmu pemerintahan di Unpad sebenarnya. Unpad, Universitas ya, Pajajaran. Tapi nggak lulus. Wah, nggak lulus, Mana ya? Mau masuk IPDN masuk IPDN karena kebetulan ada keluarga dari bapak ya, memang berdinas di IPDN. Kata bapak udah masuk IPDN aja. Saya nggak mau karena jiwanya masih jiwa reformis kan. Terus nggak mau masuk IPDN kampus pemerintah ya. Nyari yang oposan. Akhirnya nyari. Nah, salah satu penyanyi favorit saya itu Iwan Fals. Iwan Fals. Nah, Iwan Fals itu kuliahnya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Nah, saya lihat siapa lagi nih lulusan ISIP, ternyata Karni Ilyas. Luar biasa gitu kan. Jadi tokoh-tokoh pers banyak di sana. Akhirnya udah saya masuk di ISIP aja. Di ISIP Jakarta. ISIP Jakarta di Lenteng Agung. Ngambil jurusan ilmu politik. Itu. Jadi memang rangkaiannya itu sudah terbentuk ya, sehingga udah memutuskan di ilmu politik aja lah. Kuliah di ISIP. Mantap politik, nggak ada kepikiran jadi atlet itu. Main bola. Sebenarnya sepak bola ya. Sebenarnya tuh pernah diproyeksikan sama bapak itu saya jadi atlet sepak bola. Jadi di Depok itu ada nama klub Persikap. Persikap Depok. Nah, Persikat Depok. Nah, Persikat Depok ini officialnya tuh bapak tuh jadi official. Nah, ketika Persikat Depok mau masuk divisi utama, itu bapak melakukan pendekatan ke mantan pemain Persib karena bapak mantan Persib. Iya. Nah, akhirnya diboyonglah Yusuf Bahtiar, Pak Yusuf Bahtiar, Mulyana, terus kemudian siapa ya, Nandang Kurnaedi kalau nggak salah, Nana Beton. Iya, itu main di Persikap Depok, itu bapak yang bawa ke Depok. Nah, saya di tim juniornya. Jadi waktu itu sebenarnya ada juga keinginan mau jadi atlet sepak bola tuh. Sepak bola. Tapi masalahnya kalah bersaing. Jadi cadangan terus. Nggak dapat kesempatan bermain kan. Ya udahlah. Gitu. Posisi mana? Striker? Mulai dari striker kegeser, pindah ke tengah kegeser, Back. pindah jadi back kegeser, Kiper. akhirnya sekarang jadi kiper. mundur terus. Sampai cadangan. Iya, udahlah sekolah aja. Nah, kata bapak juga, udah kamu sekolah aja, nggak usah jadi atlet bola. Kebetulan waktu Liga Mahasiswa saya ngalami cedera lumayan lutut ini, jadi bapak ngelarang, ya udah fokus aja kuliah gitu. Itu asal usulnya luar biasa. Nah, begitu saya masuk kuliah tahun 99 ya. Tahun 99 itu saya sudah bulat tekad tuh mau jadi aktivis. Nah, tahun pertama adaptasi dulu, melihat organisasi kemahasiswaan. Nah, saya awalnya mau masuk PMII. Oke. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tapi saya tunggu nggak ada pembukaan PMII di kampus saya. Harus ke IAIN, harus ke Ciputat. Sekarang UIN namanya IAIN. Aduh, jauh, atau harus ke kampus yang lain gitu ya. Nah, ternyata Himpunan Mahasiswa Islam HMI juga buka pendaftaran. HMI. LK1, latihan garda 1. Akhirnya saya masuk HMI. Jadi masuk kandang. Masuk LK1. Nah, kemudian itu organisasi ekstra kampus yang saya ikuti. Nah, untuk intra kampusnya saya ikut UKM. Nah, UKM yang saya ikut ada UKM Rohis, ya, dan UKM sepak bola. Tetap. Ditambah Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Himapol. Himapol ya. Setahun saya tahun pertama
Mungkin karena dianggap memiliki potensi, akhirnya di Himapol saya diangkat jadi sekjen. Wis, sekjen Himapol. Nah, kemudian di HMI di komisariat saya diangkat jadi sekum, sama sekjen juga. Juga. Kemudian di Rohis saya jadi kepala departemen kajian. Kajian. Nah, dari situ makin minat lah dengan politik kan. Sering nulis artikel, sering diskusi, wah, di mana ada forum seminar pokoknya saya datang. Dulu itu kan basisnya koran. Biasanya seminggu sebelum acara, bahkan 2 minggu sebelum acara itu ada tuh seminar apa di hotel mana, di hotel mana. Ada. Dulu itu nggak ada bayar, gratis semua. Nah, kita ini para aktivis tuh kesempatan pertama dapat ilmu, kedua ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, ketiga makan gratis. Nah, snack. Nah, iya. Makan gratis di hotel, ya kan? Iya. Lumayan itu. Jadi dalam seminggu itu minimal bisa 3 kali acara seminar-seminar tuh. Dalam seminggu ya? Dalam seminggu. Pokoknya berburu seminar aja saya waktu itu. Nah, kenalan lah dengan anggota DPR, dengan pengamat-pengamat politik, akademisi. Dulu yang terkenal tuh ada E.F. Saifullah Fatah, Arbi Sanit, Fahri Ali. Kalau dari Unpad itu yang terkenal dulu Profesor Rusadi Kanta Parawira. Jadi sangat banyak kegiatan diskursus dan diskusi-diskusi di awal-awal reformasi. Nah, kita mahasiswa tuh senang. Akhirnya sampai saya diundang ke TV dulu. TPI, Antv. TPI ya. Ada TPI. Sebagai perwakilan mahasiswa dulu. Nah, tahun 2001 saya ikut Pilpres di kampus. Pemilihan Pilpres di mahasiswa. kampus. Nah, jadi saat itu tren di perguruan-perguruan tinggi itu berubah dari awalnya pemilihan dewan mahasiswa, senat, menjadi presiden mahasiswa. Nah, itu pemilihan presiden langsung. Kalau dulu kan memilih senat dulu, nanti senat baru milih siapa jadi ketuanya atau dewan mahasiswanya. Nah, kalau ini sudah jadi pemilihan presiden secara langsung. Sedangkan di negara aja belum. Di negara masih dipilih MPR. Nah, di kampus-kampus saat itu udah pilpres langsung. Bahkan di beberapa kampus kayak UIN itu udah bikin partai politik mahasiswa. Mulai partai di kampusnya. Nah, kalau di kampus saya waktu itu masih diusulkan melalui organisasi intrakampus. Jadi saya diusulkan oleh Himapol, diusulkan oleh Rohis, diusulkan oleh UKM sepak bola. Nah, ditambah satu lagi diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurnalistik. Maju, jadi koalisi itu. Nah, HMI karena dia ekstra kampus, dia tidak bisa tidak bisa mengusung, tidak bisa mencalonkan, hanya bisa mendukung. Jadi waktu itu capresnya hanya 2. Hanya 2. Saya dengan Bayu. Bayu ini aktivis Forkot. Dua dan Forum Kota, LMND gitu ya. Kalau sekarang tuh ada anggota DPR RI dari PDIP, Bang Adian Apitupulu. Ini anak buahnya nih. Buahnya. Juniornya. Nah, itu tahun saya kurang lebih 1000 hak pilih. Di kampus itu mahasiswa 1000 hak pilih. Nah, saya menang 1 putaran dapat 750. Satu putaran. Nah, jadi saya presiden mahasiswa pertama yang dipilih langsung di kampus tersebut. Nah, tahun 2021 ya. Tahun 2021 itu hanya sampai 2002. 2001 sampai 2002. 2001 sampai 2002. Ya. Nah, disitulah saya ketemu sama istri saya. Kalau istri sama Satu kampus. Jadi saya presiden mahasiswa. Calon istri itu adalah
Menteri Kesenian. Oh, boleh. Wah, bisa kebudayaan. ini. Bisa dieksekusi di bara. Bisa dieksekusi di bara. Jadi apa namanya pembantu presiden. Oke. Pembantu presiden. Oh, Wah. Itu. Jadi Menteri Kesenian dan Kebudayaan kalau nggak salah. Itu seangkatan juga. Satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Jadi cinta bersemi sesama aktivis. Oh, wis. Iya. Oh, emang juga aktivis gitu Aktivis ya. juga sama. Iya, betul. Akhirnya lulus tahun 2000. Saya lulus tahun 2003 ya. Oh. 2003. Sebenarnya saya bisa lulus kuliah tuh 3,5 tahun. Tapi karena masa jabatan presiden mahasiswa, saya jadi nambah 1 semester. Oh. Jadi 4 tahun. Nah, lulus tahun 2003, sehari setelah wisuda saya nikah. Jadi saya nikah muda saya. Sehari setelah wisuda. Setelah wisuda Eksekusi. langsung nikah. Karena saya 6 bulan sebelum wisuda saya udah kerja. Sebelum wisuda udah kerja. Udah. Kerja di mana, Kang? Kalau boleh tahu. Waktu itu saya kerja di perusahaan pemetaan survei. Jadi pembuatan geospasial kayak gitu. Nah, 6 tahun saya kerja, nabung. Terus karena udah ada calon ya, Iya. jadi minta restu ke orang tua untuk nikah muda. Ditanya kan sama mama bapak, kenapa kamu nikah muda? Ngikutin bapak mama. Kan mama sama bapak nikahnya muda juga. Berarti usia berapa waktu itu? 23. 23. Oh, 23. 23. Oh. Jadi, Umur saya 23. Iya. Nikah. Nanti 23. 23. Orang Bogor juga. jadi tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Tapi aslinya dari Banyumas. Oh, asli. Oh, asli dari Banyumas. Nah, setelah menikah, saya jadi guru tata negara Di mana itu? Di kampus atau sekolah? di Depok. Oh. Di Depok, di tempat saya dulu sekolah, kembali ke alma mater. Iya. Jadi mengabdi kurang lebih 1,5 tahun lah jadi guru tata. Jadi guru honorer, mantan guru honorer saya. Tapi waktu itu, maaf ya, itu kalau waktu dulu itu maksudnya sejahtera atau gimana? Kalau jadi sangat prihatin lah. Oh gitu. Sangat prihatin. Jadi saya itu penghasilan sebagai guru honorer 400.000 400.000 waktu itu. pada tahun 2024 mungkin ya? 2003. 2003. Ya 2003 sampai 2004 Ya. yang baru. Nah, untuk tambahan saya mengajar ekstrakurikuler. Iya. Sepak bola. Sepak bola lagi. Masih ada ilmunya, masih ada saya bisa. Anu strategi, statistik, ngerti kan dulu. Dari mulai striker, Ngerti saya. back sampai kiper. Sangat kiper. Iya. Jadi waktu itu walaupun ekskul, tapi saya sudah pakai pendekatan klub. Karena pernah latihan di klub kan saya kan. Wah. Jadi ikut turnamen itu alhamdulillah prestasi bagus. Alhamdulillah. Nah, dari situ saya dapat penghasilan tambahan. Lumayan. Alhamdulillah. Kemudian saya dikasih tugas lagi oleh ketua yayasan itu jadi tata usaha. Jadi staf TU. Jadi Staf TU. Tugasnya pendataan siswa dan membuat kartu OSIS. Oh, Nah, ya. Ada tambahan. Kemudian karena saya ngerti komputer, nah waktu itu yang ngerti IT lah ya, dibanding guru-guru yang senior. Nah waktu itu yayasan membuat lab bahasa. Jadi salah satu sekolah yang sudah menggunakan multimedia di Depok waktu itu, sekolah tempat saya ngajar, bikin lab bahasa multimedia. Nah ditunjuk saya jadi kepala labnya, tambahan lagi, masuk lagi kantor. Betul. Lumayan Nah, alhamdulillah. kemudian saya juga dikasih tugas karena paling muda ya, guru paling muda untuk jadi wali kelas pengganti. Sudah jadi wali Jadi kalau kelas. ada wali kelas yang melahirkan, nah saya yang ganti. Oke. Atau misalnya wali kelasnya sakit, kalau misalnya ada kegiatan keluar sekolah, nah saya yang ditugaskan. Apa gitu ya? Oh. Backup. Jadi ya
apa namanya dikumpul-kumpul, alhamdulillah. Alhamdulillah nikah. Gitu. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2005 awal. 2005 awal. Lanjut ke Nah, jadi ceritanya waktu saya sebagai TU itu, di sebelah saya itu ada guru BP, bimbingan kepribadian. Bimbingan kepribadian. Ya, ini guru senior namanya Pak Surono, kalau nggak salah udah almarhum ya. Pak Surono. Nah, Pak Surono ini senang baca koran. Bacanya koran politik. Nah, nama korannya itu Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Jadi saya kalau beliau udah baca, saya yang baca. Nah, tiba-tiba pada suatu kesempatan lowongan apa namanya menjadi wartawan politik. Uish. Wah, Oh, di situ ada saya lowongan. tertarik tuh. ya. Itu udah 2005 tadi. Iya, itu tahun 2004 akhir. Oh, dulu Oh, iya, Tahun iya. 2004 akhir. Wah, jika boleh ya. Orang ya cari apa namanya? Cari pengalaman. Cari gitu pengalaman. kan. Coba akhirnya ngelamar dah. Masukin lamaran, kantornya di Kebayoran Baru, Geraha Pena. Iya. Nah, koran ini miliknya Pak Dahlan Iskan. Oh, nah, Udah lanjutkan kok. Dahlan Iskan. Kira saya ngelamar sana, dipanggil, ya. Tes lah, tes. Ditanya apa punya pengalaman aktivis nggak? Oh, jangan ditanya. Ya, Jangan ditanya. presiden mahasiswa. Wah, cocok nih kalau gitu. Iya. Pernah demo nggak? Oh, jangan ditanya. Sering. Saya bilang saya ini pelaku demonstrasi pembakaran foto presiden. Pernah saya membakar foto presiden. Presidennya siapa waktu itu kan? Jangan disebut lah. Ya, Oh, iya. sensor. Ya, jadi saya termasuk demonstrasi di depan rumah presiden. Kita ngelempar pakai tomat waktu itu sama telur. Nah, jadi ceritanya saya membakar foto presiden. Nah, dulu tahun-tahun segitu ya memang era kebebasan. Ya, kebiasaan, betul. Pasal subversif itu atau penghinaan kepala negara tuh udah dicabut. Jadi kita mahasiswa nggak takut ngebakar Iya. foto presiden gitu ya. Betul. Tapi gara-gara itu saya tetap dikejar-kejar oleh aparat. Akhirnya saya kabur 5 hari itu ke Pelabuhan Ratu. Uish, Prabowo Jadi, Ratu. di Pelabuhan Ratu, kemudian ke Cipanas, ke Cilengsi, jadi pindah-pindah tuh. Malah. Karena menghindari teror. Jadi kalau soal demonstrasi udah hatam lah. Ngerubuhin pagar DPR pernah, sampai roboh itu. Iya. Nah, itu zaman-zaman ketua MPR-nya Amin Rais. Pak Amin Rais. Waktu itu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, kita mendesak agar Undang-Undang Dasar diamandemen karena pembatasan jabatan presiden itu belum ada dulu kan. Jadi bisa 10 tahun. terpilih sampai berpuluh-puluh tahun. Kemudian juga kita mendesak supaya anggaran pendidikan 20%. Oh, Nah, jadi kita demo apa namanya ke DPR, bahkan kita sampai merobohkan pagar DPR. Pak DPR dirobohin. Terus pernah juga demo apa ke kementerian. Jadi dulu pernah ada menteri penerangan datang ke kampus saya, kita demo. Sampai akhirnya saya dianggap mempermalukan kampus. Apa? Dapat surat peringatan. Datang menteri atau di demo? Di demo, menteri yang kita demo. Jadi di demo. Jadi kan rektor kan malu kan. Iya. Surat peringatan. Sekali dikasih 2 kali langsung SP2 saya. Ush, tapi SP2. Kan langsung SP2, yang lain dari SP1. Karena saya presiden mahasiswa, bertanggung jawab SP2. Nah, SP2 itu udah paling tinggi. Iya. Karena SP3 DO. Oh. Aku dikirim ke rumah. Tapi pasti sama si bapak bakal dibela lah kan gitunya. Efeknya si bapak bikin surat. Surat apa tuh? Anak saya sudah besar, dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Ke kampus. Iya, jadi si bapak bikin surat ke kampus menjawab
apa namanya itu. SP2 itu tengah belaan. Kirain akan dibela juga. Gitu. Akhirnya ya udah. Nah, diminta berjanji untuk tidak berbuat onar lagi. Oke lah, daripada kena DO kan. Betul. Tapi saya juga apa namanya ngebuktikan ya ke rektorat saya akan lulus walaupun saya aktivis, suka bikin rusuh demo, tapi kuliah akan lulus tepat waktu dan juga kumlot. Ya. Gitu. Jadi saya kumlot. Kumlot waktu itu. IP saya 3,8. Uish, 3,8. Hampir 4. Gede Iya. lumayan. Dulu itu. Matanya gagah waktu di wisuda saya. Iya. Oh, iya. Gitu. Dan rektor salut lah. Gitu. Karena zaman itu aktivis rata-rata kuliahnya molor. Bukan 5 tahun, ada yang 7 tahun, 8 tahun. Saya bisa selesai 4 tahun. Nah, balik lagi, karena saya mantan aktivis ya, akhirnya diterima di Koran Rakyat Merdeka. Wartawan politik. Wartawan Politik. ditempatkan di apa namanya? Ditempatkan di liputan di DPR dan di partai-partai saat itu. Jadi disitulah apa namanya kenal dengan para anggota DPR ya kan, terus juga dengan para menteri. Terus saya ditempatkan juga di kementerian-kementerian lain ya, di Mabes Polri, di Kejaksaan, gitu ya, di KPK. Jadi banyak apa namanya koneksi relasi. ya, banyak relasi. Itu kurang lebih 2005 sampai 2010-an lah ya, 2010-an. Tapi 2008 saya itu sudah apa namanya, sudah dapat promosi Apa tuh Kang? di kantor. Jadi kan awalnya kan jadi wartawan muda ya, jurnalis muda tuh tahun 2005, 2007. Nah 2008 saya sudah naik menjadi redaktur. 2008 saya sudah redaktur, kemudian redaktur khusus malah, redaktur khusus. Kemudian saya diangkat jadi general manager untuk apa namanya anak perusahaan. Nah, jadi di grup di holdingnya itu saya sebagai redaktur khusus, ya kan, di politik. Tapi di anak perusahaan saya juga dipercaya sebagai general manager. Itu di usia berapa waktu itu, Bang? Itu tahun 2008, berarti usia saya baru 27 ya. 27 tahun. Belum 30 tahun. Kalau di Gen Z itu sekarang lagi tenar tuh apa namanya? Quarter crisis Quarter life. Betul. Udah terlewati pasti itu gitu. Iya, karena kan saya 2008 ya, 2005 itu saya usia 24 tahun, ya kan. Iya, jadi 2005, 2006, 2007, 2008. 2000, jadi 27 tahun saya udah jadi general manager dan jadi redaktur khusus. Di itu wartawan itu sampai tahun berapa? Jadi saya di Jawa Post Group itu di Rakyat Merdeka sampai tahun 2010. 2010. Nah ceritanya saya jenuh. 2010 itu. Udah jenuh. Dan saya ngeliat nih prospek koran kayaknya makin turun. Iya. Ke depan akan medianya itu media online. Oke. Dulu masih sedikit tuh berita-berita media online. Baru ada Detikcom, berpolitik.com ya. Kompas belum ada. Seperti itu. Jadi masih sedikit lah. Nah, saya udah berpikir kayaknya harus pindah ke media digital nih, gitu kan. Akhirnya saya resign lah, tahun 2010 resign. Ditolak resign saya, karena dianggap berprestasi, dipertahankan. Bahkan waktu itu Pak Dahlan Iskan, kamu udah apa namanya dipromosikan. Setelah jadi general manager, saya naik jadi direktur operasional di anak perusahaan yang lainnya. Oh iya. Jadi waktu itu usia berarti naik ke 28 ya. 28 tahun. Itu
Saya udah jadi direktur operasional tuh satu perusahaan Jawa Pos. Nah, tapi karena memang batin Jenuh. kayaknya harus nyari Pengen tantangan move on. baru. Iya. Nyari tantangan baru. Tantangan baru. Bahkan waktu itu saya dikasih modal sama Pak Dahlan Iskan 1 miliar ya. Ush. Waktu itu saya bilang, rugi nggak apa-apa lu. Bayangin, rugi nggak apa-apa. Yang penting kamu jalani perusahaan. Iya. Oh, biar nggak keluar. Biar nggak keluar. Iya. Tapi kan saya juga nggak enak kan. Betul. Jadi waktu itu baru kepake 500 adalah saya resign aja. Karena kan ya buat bikin kantor, buat operasional, gaji karyawan segala macam. Dan karena apa namanya ya tadi ngerasa ingin mencari tantangan baru ya, akhirnya saya resign. Nah, Itu kemana? Kemana tuh? Nah setelah resign sebenarnya tidak disetujui apa resign saya itu. Sampai hari ini saya belum pernah dapat jawaban. Sampai hari ini. Pengunduran diri itu diterima gitu. Oh. Tapi ya udah saya resign sendiri aja. Oh iya. Kan resikonya nggak dapat pesangon gitu Iya, ya. iya. Bahkan saya juga kan mendapatkan saham ini sebenarnya saham golden share di salah satu anak perusahaan itu. Iya. Tapi saya nggak ambil. Alah. Udahlah. Karena saya pengen nyari tantangan baru. Nah, Akhirnya saya bergabung di portal berita yang saat itu sangat progresif, namanya inilah.com. inilah Inilah.com. Nah, saya gabung di situ menjadi redaktur. Jadi redaktur. Nah, saya di challenge waktu itu, apakah sanggup meningkatkan peringkat inilah.com masuk 3 besar nasional. Nah. Saya bilang saya sanggup. Waktu itu peringkat berapa ini? Waktu itu masih top 10 lah, masih top 10, masih top 10. Jadi nomor 1 Detikcom, nomor 2 itu kalau nggak salah bola ya, Oh iya. bola. Oh, iya. Nah, dalam waktu 2 tahun itu tantangan itu bisa saya penuhi. Akhirnya inilah.com masuk 3 besar nasional. Masuk ke 3 besar. 3 besar nasional. Saya dapat promosi jadi Red Pel. Apa tuh? Jadi redaktur pelaksana itu posisinya di bawah Wapemret lah, di bawah Wapemret. Jadi kalau di kabupaten itu kan ada bupati, wakil Iya. bupati, ada sekda, Iya. nah kayak begitu. Oke. Jadi Red I Pel. see. Iya, iya. Pel bidang politik, hukum, dan metro. Nah jadi begitu sudah Red Pel itu karir jurnalis itu sebenarnya udah mentok. Kan harus naik lagi ke Pemret atau Apemret. Nah kalau itu jabatannya udah tergantung owner ya. Nah jadi saya usia 30 berarti ya, 30 tuh udah jadi Red Pel. Usia 30 Saat tahun. itu udah 30. Akhirnya jenuh lagi tuh. Nah, jadi insan lagi. Aduh, harus nyari tantangan lagi. Iya. Jadi jenuhnya bukan bosan tapi mencari tantangan. Mencari tantangan. Karena saya ngerasa udah bisa terjawab ya, gitu kan. Jadi bahkan ketika itu posisinya ya kita bisa menentukan nego gaji sendiri. Saat itu dari kantor itu mau gaji berapa? Ditawari. Tapi jangan resign. Iya. Gitu. Aduh. Masalahnya saya habis waktu. Jadi ingin dekat sama anak dan istri. Nah, ketika itu teh. Jadi tahun 2012-an. Itu di Jakarta. Jakarta. Jadi bayangkan dari 2005 sampai 2012 saya membangun karir ya. Jadi akseleratif. Pokoknya semua liputan-liputan yang berbahaya saya ambil. Liputan ke Poso Poso, iya. ambil, ke Atambua Timur ambil, Timur juga. tsunami ambil, Yang di Oh iya, Aceh. tsunami Aceh. ya terus Papua ambil, pokoknya daerah-daerah konflik saya ambil. Oh. Jadi itu cara saya untuk mendapatkan karir yang apa namanya lebih cepat dibanding teman-teman seangkatan. Jadi biasanya kalau teman-teman itu masih ada menghabiskan waktu untuk misalnya apa ya shopping ataupun nongkrong segala macam gitu ya. Nah saya enggak tuh,
saya pakai untuk tugas-tugas luar kota. Oh. Pertama memang nyari insentif ya, Ya. untuk penghasilan. Yang kedua untuk percepatan karir. Kesempatan kali ya. Nah, jadi waktu saya liputan ke Poso, waktu itu lagi konflik sosial ya, itu saya nggak berani izin ke orang tua dan ke istri bilang ke Poso. Gak izin. Karena bilangnya saya ke Surabaya. Oke. Nah, Dari Surabaya ke Poso. karena kalau misalnya saya bilang, Pasti gak diizinin. nggak diizinin Nggak sama orang diizinin. tua, sama istri nggak diizinin. Gitu. Sementara saya di Poso itu kan liputan konflik. Iya, Itu konflik horizontal ya, Iya. yang sampai bunuh-bunuhan lah. Dan seminggu sebelumnya ada wartawan juga dari Jakarta itu jadi korban pembunuhan. Alah. Poso. Ya Allah. Gitu. Karena waktu itu konflik horizontal antara suku tertentu dan Iya. agama tertentu kan. Nah, itu ya taruhannya nyawa. Jadi di kantor itu sudah disalamin tuh. Kalau punya salah, pamitan tuh. Takut pulang itu udah tinggal mayit. Tinggal lama. Oh, iya. Pulang tinggal lama. Ya Allah. Kayak gitu. Tapi udah saya nyari tantangan kan. Iya. Dan pengalaman itu tuh berkesan tuh, keluar masuk hutan, masuk border yang dijaga oleh polisi, tentara, yang dijaga oleh laskar. Iya. Jadi ngeri lah pokoknya, ngeri seperti itu. Saya tidur pindah-pindah gitu ya. Harusnya tuh saya ditemani fotografernya nggak mau, jadi saya merangkap ya reporter ya fotografer sendiri. Hanya ditemani sama guide. Apa itu? Pemandu jalan. Oh, Oh, jalan. iya. Nah, pokoknya tugas saya harus bisa mewawancari para bupati yang ada di wilayah Sulawesi Tengah saat itu. Oke. Jadi kurang lebih 10 hari tuh. 10 hari. Gimana 10 hari. perasaannya Kang pada saat sudah Wah. ayo uang Saya ingat pas 10 hari itu pas kebetulan Idul Adha. Idul Adha. Jadi saya Idul Adha itu di sana nangis ya tuh. Tapi ya itulah perjuangan kan, Iya. perjuangan untuk membangun karir. Pulang dari Poso, nah itu karir meningkat. Karir meningkat sehingga dapat promosi. Nah, pelajarannya buat kalian yang muda-muda, jangan takut tantangan, cari tantangan itu. Jangan takut tantangan, cari tantangan. Karena itu yang nanti akan menjadi batu loncatan kita. Oke. Gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat sangat berkesan lah. Waktu saya ditugaskan ke daerah-daerah konflik. Iya. Nah, setelah jenuh di dunia jurnalistik, akhirnya saya memutuskan membuat konsultan komunikasi politik. Itu tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Bikin sendiri gitu. Ya, tahun 2012 itu bikin konsultan komunikasi politik ceritanya. Tapi di waktu bersamaan saya diminta oleh Pak Dede Yusuf, Kang Dede Yusuf, untuk menjadi staf sus di Gunung Sate. Karena beliau saat itu sebagai wakil gubernur. Oke. Dan waktu pilkada tahun 2008, kebetulan saya membantu dalam hal publikasinya. Bentar Kang, saya pengen nanya. Bisa kenal Kang Dede Yusuf itu pada saat tahun berapa dan gimana caranya itu? Alurnya, prosesnya. Waktu saya ditugaskan, waktu masih sebagai jurnalis ya, ditugaskan meliput di partai-partai politik. Oke. Nah, salah satunya Partai Amanat Nasional. Oh, di PAN. Nah, disitulah saya kenalan dengan Kang Dede Yusuf. Oh. Nah, begitu tahun 2008 beliau mencalonkan untuk pilkada, nah saya diminta bantu untuk publikasi. Oh, oke. Resmi dari kantor ditugaskan gitu. Nah, begitu sudah menjabat tahun 2011-2012 ya, Ya. beliau tahun 2011 tepatnya, beliau minta saya bantu di sini. Akhirnya saya tantangan baru kan, Oh, nah, oke. tantangan baru lagi. Saya pindah ke Bandung. Yang sebenarnya itu adalah kembali ke kampung halaman. Iya. Jadi 2011 itu saya ngekos ceritanya di Bandung. Ngekos di Bandung, bertugas di Gedung Sate sebagai staf sus wakil Keluarga masih di gubernur. Jakarta. Keluarga masih di Depok. Di Depok. Depok, saya ngekos. Nah, Oh. tapi ngekos dalam pengertian
banyak saudara di Bandung gitu. Iya. Iya. Tapi rupanya beliau nggak usah ngekos lah, udah tinggal aja di rumah dinas. Oh. Jadi saya tinggal di rumah dinas dari tahun 2011 sampai 2013. Itu. Benar. Nah, sambil saya membantu beliau 2013 selesai. Nah, saya bikin konsultan komunikasi politik itu. Saya dapat klien lagi, yaitu Kang Bima Arya. Kang Bima Arya. Waktu itu sebagai calon wali kota Bogor. Wali kota Bogor. Alhamdulillah menang. Nah, kemudian tahun 2014 saya diminta Kang Dede Yusuf lagi bantuin lagi buat pileg DPR RI. DPR RI 2014. 2014. Dari partai? Demokrat. Enggak, udah Kang pindah ke Lutfi Demo. itu udah masuk. Udah masuk partai? Nah, Saya iya betul. 2010 sebenarnya sudah ber-KTA Demokrat. 2010. 2010 saya Sebelum Kang ber-KTA. Dede berarti ya? Belum. Sebelum Kang Dede waktu itu masih Kang Dede masih PAN. Masih PAN. Pada Saya 2010 sudah ber-KTA Demokrat, ya kan? Karena saya ada ketertarikan lah sama Partai Demokrat. Iya. Kan saya dulu ditugaskan meliput di partai-partai politik kan. Iya. Nah, pertama, kenapa saya memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat? Sedangkan saat itu beberapa partai nawarkan juga. Gitu ya, ada partai Islam, ada partai nasional gitu ya, nawarkan juga. Nah, saya memilih Partai Demokrat karena pertama ketertarikan terhadap sosok SBY. SBY. Karena saya tahun 2001, ini flashback nih. Iya. Saya pernah baca buku Pak SBY Oh. milik ayah saya. Oke. Itu tahun 2001. Jadi bapak saya tuh udah punya bukunya Pak SBY. Ush. Nah, jadi gimana? Lanjut. Nah, satu ketertarikan pada sosok SBY. Nah, yang kedua ketertarikan terhadap ideologi, yaitu ya ideologi dan asas partainya. Kan partai nasionalis religius. Nasionalis religius. Jadi partai tengah, jadi Iya. tetap kebangsaan, tapi juga tetap memperhatikan sisi-sisi spiritualitas. Betul. Gitu. Betul. Jadi nasionalis religius. Nasionalis religius. Nah, jadi saya cocok tuh dengan ideologi dan asas partainya. Iya. Kemudian juga dengan program-programnya. Nah, program-programnya dan rekrutmen terhadap anak muda itu sangat terbuka. Oke. Itu. Nah, jadi kayaknya sesuai lah dengan kerta hati. Masuklah di Demokrat tahun 2010. 2010 Partai Demokrat. Jadi belum ke Partai Demokrat. Jadi baru gabung 2011. Oh, 2011. Iya. Itu gabung juga karena mungkin Kang Lutfi Diajak oleh Akang. atau Ditanya waktu itu. ditanya. Waktu itu beliau kan mau keluar dari partai sebelumnya. Iya. Nah, ada pilihan Nah, partai ini atau partai ini. Nah. Gitu kan. Ada 3 partai yang merekrut. salah satu Ada Demokrat. Nah. Saya bilang, Kang, kebetulan saya udah di Demokrat. Nah. Tunjukin kartunya. Duluan ya udah. Akhirnya, tapi beliau juga didekati langsung oleh Pak SBY. Iya. SBY yang langsung ngajak gitu. Kalau saya hanya memperkuat aja. Iya. Kebetulan saya udah lebih duluan di Demokrat. Saya tahu. Alhamdulillah. Itu. Gitu Nah, 2014 itu saya akhirnya bantu Kang Dede dan Kang Dede alhamdulillah kepilih. Oke. Kemudian saya lanjut S2. Nah, karena ngerasa udah mentok, butuh tambahan ilmu ya kan. Lanjut S2. Nah, kata Kang Dede, ya udah sambil kuliah sambil bantuin saya aja. Akhirnya saya jadi tenaga ahli. Jadi tanya Pak Dede. Ya. Gitu. 2 periode sampai 2023 ya. Ya. Jadi 2014 sampai 2023. Itu sebagai TA beliau sambil saya juga menyelesaikan S2 lanjut ke S3. S2 di mana, Kang? UNAS, Di UNAS. Jakarta. Ikut BEM lagi atau gimana itu? Enggak, kalau S2 kan udah kerja saya. Udah kerja ya. Oke. Udah karir. Oke. Karir. Nah, tapi saya ikut di KAHMI, Oh, kami. Korps Alumni HMI Jakarta. Wih. Ikut masih. Nah, kemudian akhirnya tahun 2018-2019
itu sebelum COVID. Ya. Saya lanjut S3. Lanjut S3 di Unpad. Di Unpad. Unpad. Pelajaran. Nah, karena masuk COVID, saya cuti. Baru lulus menyelesaikan itu di tahun 2021. Lulus S3. Alhamdulillah juga nilainya excellent. Ngeri itu, excellent itu. Jadi berarti tahun 2021. Jadi saya dulu pernah punya cita-cita begini. Pokoknya saya mau jadi dokter sebelum usia 35 tahun. Tapi karena saya karir waktu itu lagi bagus-bagusnya, saya revisi. Saya jadi dokter, pokoknya usia 40. Alhamdulillah tercapai cita-cita. Alhamdulillah. Menjadi dokter di usia 40 tahun. Nah, cuman saya udah ditawarin menjadi caleg dari Demokrat itu dari tahun 29 sebenarnya. 2009 saya udah ditawarin untuk menjadi caleg. 2009? Udah. Tapi tak ada izin. Dari mama, dari bapak. Jadi, dan istri juga belum setuju, akhirnya ya batal jadi caleg. Baru dapat restu 2024. Restu. Sekali ikut menjadi pimpinan DPRD. Tapi kan saya di partainya dari tahun 2010. Udah panjang proses. Berapa tahun? Iya. Jadi saya di partai itu dari masih anak bawang ya, nggak ada jabatan apa-apa. Bantu-bantu aja. Jadi panitia panitia iya, bantu-bantu aja. Bayangkan 2010 sampai 2022. 10 tahun lebih ya. Iya. 12 tahun. 12 tahun. Baru 12 tahun kemudian tahun 2022 saya masuk struktur resmi sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis di Demokrat Jawa Barat. Bakomstra. Itu tahun 2022. Tahun 2023 masuk DCT kan? Iya. Calegan. Itu ceritanya. Panjang banget tuh cerita teknologinya, luar biasa. Dari awalnya dari kelas 4 SD ditanya, kamu pilih mana bapak kamu? Itu. Perjalanan yang sangat inspiratif. Iya. Untuk ingin bertarung di dunia profesional, tipsnya tadi ada jalur-jalur akselerasinya. Yang kita underline itu harus berani ambil tantangan. Tantangan itu harus selalu dicari. Terus selanjutnya juga politik, masuk ke politik, tapi punten Kang, ada sebelum kita tutup, kita ingin tahu tips dan trik buat anak-anak muda nih, Gen Z, betul. bisa into ke politik. Aspek apa aja yang perlu kita perhatikan? Gini, untuk umum aja, jangan untuk politik ya, karena kan tidak semua Gen Z senang politik. Jadi dalam perjalanan hidup saya dan mempelajari kisah para tokoh-tokoh, itu saya menyimpulkan ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai anak muda, baik mahasiswa ataupun non mahasiswa yang sedang membangun karir. Yang pertama itu kita harus menemukan bakat kita. Bakat ya. Setiap orang tuh pasti punya bakat. Dikaruniai oleh Allah itu bahkan lebih dari satu bakat. Saya dikaruniai bakat sepak bola. Tapi dikaruniai juga saya kemampuan menulis. Nah, jadi saya waktu SD, waktu SMP, saya itu salah satu pramuka yang memiliki tanda kecakapan khusus terbanyak. Saya punya 2 selempang TKK itu. Nah, salah satu tanda kecakapan khusus yang saya miliki itu menulis, membuat karangan. Nah, jadi saya dari SMP itu senang nulis, senang bikin komik. Jadi selain bakat saya main bola, olahraga, juga menulis. Kemudian senang berorganisasi. Nah, 3 bakat inilah yang saya rasakan sangat mempengaruhi. Dengan olahraga kita punya badan yang prima, sehingga ketika kita endurance itu memiliki daya tahan yang lebih kuat. Kemudian menulis ini menjadi keterampilan yang diandalkan. Jadi saya membuat esai, membuat puisi, membuat
karya tulis itu menghasilkan uang tuh dari zaman dulu. Zaman kuliah saya bikin paper, bikin makalah, bahkan saya bikinin skripsi teman, itu menghasilkan pendapatan juga. Joki. Iya, jadi saya apa namanya menjadi pembimbing tidak resmi lah. Iya. Gitu. Nah, jadi benar-benar hidup dari menulis. Kemudian menjadi guru menulis, jadi wartawan menulis, jadi tenaga ahli menulis juga, menulis draft undang-undang, menulis draft pidato segala macam. Nah, itu menjadi sebuah skill. Nah, kemudian organisasi. Nah, kemampuan organisasi ini yang sekarang disebut sebagai soft skill ya, itu diperlukan dan sangat terasa manfaatnya ketika saya di dunia kerja dengan kemampuan organisasi itu bisa mendapatkan akselerasi karir kan. Nah, jadi yang pertama itu temukan bakat. Yang kedua temukan bestie. Pergaulan ya. Bestie. Punya teman boleh banyak, tapi sahabat itu cukup sedikit. Harus selektif. Minimal kita harus punya 3 jenis sahabat bestie itu. Yang pertama adalah tipikal supporter. Supporter ini berarti dia kita mau salah, kita mau benar, dia pasti support kita. Walaupun kita salah, dia memahami, tidak menjauhi kita. Itu supporter. Yang kedua, tipikal kritikus. Kritikus itu pasti pandangan kita sama dia banyak bedanya. Tapi perbedaan pandangan itu justru menjadi yang dibutuhkan karena untuk mengoreksi dan mengingatkan. Dan juga menyempurnakan apa yang menjadi pikiran kita dan sikap kita. Kalau tidak ada kritikus, maka kita pikir kita benar terus. Nah, yang ketiga itu tipikal wise man, orang yang bijak, orang yang bisa ngasih nasihat dan bisa objektif, tipikal objektif. Kadang dia bisa dukung kita, kadang dia mengkritik kita. Nah, kalau kita punya sahabat 3 tipikal ini, itu menurut saya ya, insya Allah kita nggak akan salah melangkah. Nah, jadi temukan bakat, temukan bestie. Yang terakhir temukan mentor. Mentor itu pembimbing. Pembimbing ini tidak harus satu. Mentor untuk urusan bisnis misalnya si si Akang eta. Mentor urusan politik si Akang ieu. Mentor urusan bisa orang tua kita misalnya. Nah, mentor ini penting supaya kita mendapatkan ilmu yang diturunkan dan juga untuk mendapatkan jalan yang dibukakan. Itu mentor yang membukakan jalan. Nah, jadi temukan bakat, temukan bestie, temukan mentor. Kalau disingkat BBM. BBM. Bakat, bestie, mentor. Luar biasa. BBM. Menarik banget. Berarti tidak hanya diberlakukan untuk ke pandangan politik ya. Iya, untuk semua bidang. Untuk semua bidang pasti butuh bakat, butuh bestie, butuh mentor. Luar biasa ya. Salah satu hobi saya itu baca buku biografi. Biografi tokoh-tokoh orang-orang sukses itu saya baca, rata-rata itu kesimpulannya. Jadi nggak ada tuh yang sukses sendiri, pasti dia sukses bersama bestinya. Pasti itu. Dan juga pasti dia punya bakat. Dan juga pasti dia punya yang pengarahnya, mentor. Luar biasa, BBM ya. Siap. Itu. Terima kasih banyak Kang Luki waktunya. Sebelum kita tutup, saya mau minta tolong untuk teman-teman. Satu kutipan dari tokoh favorit Kang Luki yang disampaikan ke kita semua. Oke. Saya ada satu quote ya yang ini menjadi semangat dan inspirasi buat saya. Ada 2 quote lah dulu. Yang pertama itu dari Bung Hatta karena saya sangat mengidolakan Bung Hatta. Bung Hatta itu bilang begini, kurang pintar bisa belajar, kurang cakap bisa dilatih, tapi kalau kurang jujur maka tidak bisa diperbaiki. Satu. Jadi Bung Hatta satu. kejujuran itu hal yang penting. Betul, jujur tuh. Yang kedua itu dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini sahabatnya Bung Hatta. Iya. Sultan Syahrir pernah bilang begini, hidup yang tidak diperjuangkan
tidak akan pernah bisa dimenangkan. Wah. Jadi itulah kenapa saya selalu mencari tantangan. Mencari tantangan. Oh, dari sana ya. Oh, yang luar biasa. Terima kasih Luar biasa. waktunya Kang Luki. Ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan Amin. ngobrol-ngobrol lagi, kita Amin. kulik-kulik lagi Iya. Siap. mengenai Karena masih banyak masih pertanyaan ya. Masih banyak. Tadi mengenai experience di dunia profesional, nanti Iya. kita kulik di dunia politik. Nah, Siap. betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.